Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. As from Group 4, what I explain to you about pengelolaan lingkungan hotel di dalam mata kuliah perencanaan pembangunan hotel. Next, meet our team. The first one is Alia Nanda. Halo Alia. Halo, The next is me, Cynthia. And the next one is Farel. Halo Farel. Halo, And the last one is Feby. Halo Feby. halo. Okay, next for the first topic is about pengertian pengelolaan lingkungan hotel. Nah, pengelolaan lingkungan hotel merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mengoperasikan dan mengelola properti perhotelan dengan efisien dan efektif, sehingga dapat memberikan layanan yang memuaskan kepada tamu serta mencapai tujuan finansial yang diinginkan. Nah, lingkungan hotel ini merujuk pada fisik di sekitar dalam maupun di luar hotel, serta aspek-aspek non-fisik yang mempengaruhi pengalaman tamu selama menginap di hotel tersebut. Nah, hal ini mencakup berbagai elemen, baik yang dapat dilihat maupun yang tidak dapat dilihat. Nah, ada beberapa contoh lingkungan hotel, yaitu seperti swimming pool, restoran, taman, kamar tamu, kamar mandi, dan lain-lain. Next, the part of cara pengelolaan lingkungan luar hotel akan dijelaskan oleh teman saya, Farel. Kepada Farel dipersilahkan. oke, terima kasih moderator. Cara pengelolaan lingkungan luar hotel yang pertama yaitu ada pengelolaan air. Faktor-faktor yang diperhatikan ketika mempertimbangkan sumber-sumber air dapat meliputi kemampuan untuk diperbarui, dampak-dampak potensial terhadap lingkungan dan suplai air, dan juga keuntungan ekonomi. Mengidentifikasi di mana penggunaan air yang berlebihan adalah hal penting bagi hotel berkelas dan hotel-hotel di area yang sedang berkembang. Yang kedua, yaitu pengelolaan air limbah. Pengelolaan air limbah ini dilakukan dengan cara mengambil sampel air limbah yang ada pada saluran pembuangan limbah di hotel. Setelah mengambil sampel tersebut dibawa ke laboratorium untuk diteliti kelayakan terhadap lingkungan. Bisa di next. Kemudian ada cara pengelolaan lingkungan dalam hotel. Yang pertama, ada penghematan energi. Beberapa studi telah mengidentifikasikan bahwa penghematan energi pada hotel juga sama dengan penghematan biaya. Penghematan biaya ini terjadi dengan melakukan penghematan energi dan praktek mengurangi konsumsi energi. Pada banyak hotel, proyek energi ini meliputi pengaturan pencahayaan, pemanasan ruang, dan sistem pendingin. Dapat menghemat sampai nilai 20% atau lebih. Sekarang ini tenaga surya juga dimanfaatkan sebagai sistem terbaru dalam penyediaan energi dalam hotel. Kemudian yang kedua ada pengelolaan sampah. Kegiatan pengelolaan sampah dilakukan secara terpisah antara sampah organik dan sampah anorganik. Sampah anorganik meliputi kaleng bekas, botol, kertas, dan limbah plastik lainnya. Dan kemudian sampah organik ditampung secara terpisah di dalam kantong plastik dan diserahkan kepada pihak ketiga untuk dilakukan daur ulang. Dan pengelolaan lingkungan yang terakhir adalah pengelolaan limbah cair. Pengelolaan limbah cair dilakukan melalui sistem sewage treatment plant. Limbah cair dari kamar mandi, laundry, dapur, dan kolam renang dikumpulkan jadi satu dalam bak penampungan. Kemudian dilakukan pengolahan pada STP. Kemudian dialirkan lagi ke bak penampungan lainnya dan digunakan untuk penyiraman tanaman dan halaman. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Thank you, Farel. Untuk next partnya akan dijelaskan oleh Alia. Pada Alia dipersilahkan.
Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan, yaitu kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha. Next. Uh, Ya saja yaitu fungsi AMDAL sendiri. Yang pertama, membantu proses dalam pengambilan keputusan terhadap kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha. Yang kedua, memberikan masukan dalam penyusunan rancangan rinci teknis dari rencana usaha. Yang ketiga, memberi masukan dalam penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dan yang terakhir yaitu sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah. Saja, next. Selanjutnya yaitu mengenai peraturan AMDAL di Indonesia sendiri. Nah, jenis rencana usaha atau kegiatan yang memerlukan AMDAL dapat diketahui pada peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2012 tentang jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL. Dalam lampiran keputusan tersebut, jenis perusahaan tertentu wajib mencantumkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup, khususnya pada bidang multisektor, bidang pertahanan negara, bidang perikanan dan kelautan, sektor kehutanan, sektor transportasi, sektor teknologi satelit, sektor industri, sektor pekerjaan umum, sektor perumahan dan pemukiman, sektor energi dan sumber daya mineral, industri pariwisata, dan industri energi nuklir. Nah, tanpa AMDAL sendiri, permohonan izin lingkungan tidak mungkin dilakukan karena izin lingkungan ini juga merupakan syarat untuk mengajukan izin usaha komersial atau industri. Next. Yang selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai IPAL atau instalasi pengolahan air limbah, yaitu struktur yang dirancang untuk menghilangkan limbah biologis dan kimia dari air, sehingga memungkinkan air digunakan untuk aktivitas yang lain. Next. Yang selanjutnya yaitu fungsi dan jenis IPAL. IPAL sendiri memiliki beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama mengurangi pencemaran lingkungan, yang kedua mencegah penyebaran penyakit, dan yang terakhir meningkatkan kualitas air. Sebenarnya ada dua jenis IPAL, yaitu yang pertama IPAL komunal yang merupakan sistem pengolahan air limbah yang terpusat, artinya terdapat fasilitas pengolahan limbah cair air rumah tangga yang umum digunakan oleh sekelompok rumah tangga, sehingga bila dibuang ke lingkungan akan lebih aman dan sesuai dengan peraturan lingkungan hidup, standar, dan baku mutu. Yang kedua yaitu IPAL mandiri yang biasanya diperuntukkan untuk konsumen perorangan atau per kepala keluarga. Jadi tidak begitu populer dibandingkan dengan IPAL komunal. Terima kasih, saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih Alia. Untuk next partnya akan dijelaskan oleh Feby. Kepada Feby, time screen is yours. Oke, thank you moderator. Di sini yang akan saya bahas adalah tentang pelatihan dan kesadaran lingkungan. Pelatihan kesadaran lingkungan di hotel ini merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran individu terhadap pengelolaan lingkungan, serta mendorong tindakan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pelatihan kesadaran lingkungan di hotel harus diintegrasikan dalam budaya kerja hotel dan mendukung upaya menuju sertifikasi seperti Green Hotel Certification. Pelatihan dan kesadaran lingkungan ini perlu adanya kebijakan sebagai panduan atau pernyataan resmi yang menguraikan komitmen individu maupun organisasi terhadap praktik berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan. Boleh di next. Dalam kebijakannya ini, ada beberapa elemen yang perlu diperhatikan oleh industri perhotelan dalam menanamkan pemahaman akan kebijakan pengelolaan lingkungan hotel. Yang pertama ada tujuan berkelanjutan. Ini dapat diartikan sebagai target hotel yang akan diarahkan kepada pemeliharaan, pengembangan, dan perbaikan. Menetapkan tujuan keberlanjutan spesifik yang terkait dengan lingkungan dapat dimulai dari pengurangan konsumsi energi atau limbah, penggunaan sumber daya terbarukan, dan lainnya.
Kemudian yang kedua ada pelatihan dan kesadaran. Sebagai salah satu industri yang menghasilkan limbah dalam kegiatan operasionalnya, maka kesadaran akan pengelolaan lingkungan di hotel perlu ditanamkan tidak hanya bagi karyawan hotel, tetapi juga bagi seluruh pihak yang terlibat dalam berjalannya operasional hotel. Praktek-praktek yang dapat dilakukan guna menjaga kesehatan, kebersihan, keasrian, dan kelestariannya harus dimulai dari kesadaran masing-masing individu terkait. Pelatihan Peraturan Lingkungan Hidup atau PPLH merupakan salah satu pelatihan mengenai pengelolaan lingkungan. Program pelatihan pengelolaan lingkungan ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman dan pembekalan mengenai Peraturan Perundangan Lingkungan Hidup atau PPLH tadi. Pelatihan ini dapat diperuntukkan bagi pihak yang terlibat dalam operasional hotel dalam hal memenuhi kewajiban perusahaan, mengetahui hak dalam manajemen lingkungan, memenuhi persyaratan ISO 14001, sehingga mampu memberikan feedback yang berkaitan dengan perundangan dan mengelola stakeholder. Pelatihan ini dapat menjadi tindakan awal kepedulian individu terhadap pengelolaan lingkungan di hotel untuk diterapkan dalam industri perhotelan. Sekian dari saya serahkan kembali ke moderator. Oke, thank you, Feby. Oke, nextnya ada conclusion. Conclusion from the presentation is pengelolaan lingkungan dalam industri perhotelan ternyata memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan pelestarian alam itu sendiri. Nah, selain itu, mengelola lingkungan di hotel juga dapat memberikan kepuasan kepada tamu yang datang ke hotel untuk mencapai finansial yang diinginkan. Nah, kemudian pengelola hotel juga perlu memperhatikan isu-isu terkait lingkungan sebagai agenda utama. Nah, ada beberapa langkah penting yang dapat diambil oleh pengelola hotel itu sendiri. Yang pertama, melakukan analisis dampak lingkungan atau AMDAL untuk mengidentifikasi dampak besar dan penting operasi hotel terhadap lingkungan. Nah, yang kedua, mengimplementasikan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL untuk mengelola limbah biologis dan kimia dengan efektif agar menjaga kualitas air dan lingkungan keberlanjutan lingkungan dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Dan yang ketiga, memberikan pelatihan kepada karyawan tentang peraturan lingkungan hidup atau PPLH untuk memastikan pemahaman dan ketaatan terhadap praktik-praktik berkelanjutan dan hukum lingkungan. Nah, dengan cara ini, hotel dapat berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, memenuhi kewajiban perundang-undangan, serta memberikan dampak positif pada kelestarian alam yang selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang sudah dibahas oleh presentator sebelumnya. Oke, terima kasih buat teman-teman saya yang udah jadi presentator hari ini. Terima kasih juga buat kalian yang udah nonton. Hope you got it guys and good afternoon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.